Indonesia libas Myanmar dengan skor tipis 1-0. Akhirnya pertandingan keras alias tarkam ini dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan cukup sengit. Indonesia menang susah payah atas timnas senior ya, timnas senior daripada Myanmar. Mesti kita apresiasi sebesar-besarnya kemenangan timnas ini. Karena timnas yang hanya menurunkan pemain mayoritas U22 dapat memenangkan pertandingan ini guys. Dengan 3 poin ini cukup membuat timnas Indonesia lega ya. Karena sebelumnya di babak pertama timnas Indonesia itu habis dibombardir oleh Myanmar. Yang mana Myanmar langsung inisiatif ya untuk menyerang di awal babak pertama. Dan Indonesia juga sempat kewalahan di awal babak pertama gara-gara mungkin kurang koordinasi daripada lini pertahanan, tengah dan lini depan. Jujur memang kalau di babak pertama tadi yang di mayoritas pemain-pemain muda ya. Jadi bisa kita lihat memang kualitas yang baru pertama kali menyicipi timnas senior itu kewalahan ya. Menghadapi timnas senior Malaysia. Ya meskipun mereka juga kewalahan, tetapi mereka juga sempat beberapa kali menciptakan peluang guys. Kelihatan kali awal-awal babak pertama itu masih nervous, wajar. Ini pertandingan pertama, apalagi mereka juga pertama kali masuk senior dan langsung jumpa timnas senior Myanmar. Jadi pasti ada tekanan ya, dan mereka juga kurang fokus dan nampak sekali mereka itu tidak berani pegang bola lama-lama ya, takut mereka itu jadi kayak baru build up serangan, baru build up sekali ya kan, oper satu orang udah langsung lambung. Build up dari bawah sekali oper baru lambung. Gitu-gitu aja dari tadi polanya di babak pertama. Maka dari itu bisa kita lihat jarang sekali peluang terjadi di babak pertama. Karena ya itu, kita masih takut untuk memegang bola. Masih kurang tenang, kayak nggak pede ya megang bola di babak pertama tadi. Tetapi setelah pergantian pemain di babak kedua, barulah mulai mengalir itu bola. Baru mulai cair permainan menjadi lebih baik lagi guys. Sebenarnya tadi itu di babak pertama ada juga beberapa peluang yang dapat kita yang kita dapat ya, apalagi syutingan daripada Marcelino. Kelihatan sekali kualitas Marcelino itu jauh di atas daripada pemain-pemain muda ini. Jadi tadi kayak kasihan juga Marcelino tidak ada yang mengimbangi permainannya guys. Maka ya dia langsung ngambil keputusan untuk tendangan jarak jauh. Ya tadi juga Indonesia sempat ada peluang juga melalui lemparan daripada si Arhan. Kita tahu lah ini kualitas daripada Arhan, kelebihan daripada si Arhan. Memiliki umpan, memiliki throw in atau mungkin lemparan ke dalam itu yang hampir sama kayak corner atau tendangan bebas guys. Nah jadi dengan kemenangan ini Indonesia langsung berada di peringkat kedua guys ya, di bawah Vietnam karena masih berlangsung. Vietnam udah menang 4-0. Tadi sempat di menit 50-an masih 0-0 guys. Kuat juga nih Laos bisa nahan imbang sampai menit 50-an Vietnam ya kan. Apalagi Vietnam dipenuhi dengan pemain-pemain naturalisasi. Nah jadi ketika tadi masuk di babak kedua, ya kan, pemain-pemain yang langganan timnas kita, baik itu Rafael Strike, Asnawi, itu langsung beda permainannya. Apalagi tadi yang cukup menarik perhatian itu adalah Victor Detan guys. Asli, ini pemain muda, pemain penuh harapan untuk timnas Indonesia guys. Jadi kalau Victor Detan ini kalau konsisten ini, wah ini bukan tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi pemain senior ke depannya guys ya. Masuk ke timnas senior guys. Kalau kita lihat dari Cahaya Supriyadi, alhamdulillah Cahaya Supriyadi juga tidak bisa kita bilang tidak terlalu repot. Memang di awal pertama tadi aja dia repotnya guys. Setelah itu dia tidak terlalu banyak mendapat serangan, mendapat tembakan. Dan di sini aku juga wajib mengapresiasi 3 back kita itu, 3 back yang betul-betul luar biasa menjadi menjadi tembok ya daripada pertahanan Indonesia sehingga di pertandingan kali ini kita bisa clean sheet guys. Aku patut apresiasi itu pemain nomor 16. Ini mencuri perhatianku ya, Denny Tripamungkas. Asli Doni Tripamungkas deh. Asli Pamungkas ini gila sih. Tenang banget mainnya guys, serius. Kaki kirinya aku suka kali nengoknya, tenang, umpannya juga pas, passing akurasinya juga pas. Baru juga dia melakukan tendangan long ball-nya juga bagus ya.
Beda dengan Kadek yang memang betul box to bukan box to box, maksudnya dia box to box di lini pertahanan, bukan di gelandang bertahan, tapi dia di lini pertahanan. Jadi bisa kita lihat dia layaknya James Tam atau mungkin Nesta atau mungkin Ferdinand atau Vidic lah tepatnya, yang riba sude, yang hantam aja apapun yang ada di depannya gitu ya kan. Ditambah lagi juga dengan kepemimpinan Ferrari di awal babak pertama tadi juga, ini 3 back yang cukup solid menurut aku, yang layak untuk dipertahankan di pertandingan selanjutnya. Memang tadi waktu aku melihat di starting line up ya, itu pemain timnas aku terkejut juga ya kan. Ini nama-nama pemain yang maksudnya nama-nama yang masih baru ya di dalam timnas itu langsung diturunkan di starting line up. Contoh kayak ada Kakak, baru ada Nico tadi, baru ada Jaidan, siapa namanya tadi? Jaidan ya, Jainadan atau Janadin ya, Janadin. Yang mana mereka itu memang masih awal mungkin masih debut ya di timnas senior, dan terbukti Arkan Kakak juga belum maksimal. Tadi banyak ya, mungkin dia itu salah mengambil keputusan, apalagi ketika ada serangan balik dia telat banget ngoper. Dia malah asik dribbling, tapi nggak apa-apa, namanya juga masih muda, masih awal-awal di timnas senior guys. Masih butuh waktu untuk berkembang pada Arkan Kakak, semangat lagi. Untuk siapa tadi? Jaidan ya? Janadin tadi juga kayak macam takut pegang bola ya, padahal posisi dia itu paling sentral. Ia mengalirkan bola dari belakang ke tengah dan ke depan ya, karena ini pemain paling vital sebenarnya, tapi Janadin belum bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya, seluruh skill-skillnya. Dia terlihat sekali lambat untuk mengambil keputusan, ditambah lagi ketika kontrol bola juga sangat buruk, karena ketika temannya mengoper ke dia itu kontrol bola jauh sehingga direbut oleh pemain daripada Myanmar, sehingga berujung daripada serangan balik guys. Tapi aku tadi sangat kesal dengan pemain Myanmar yang bisa-bisanya menendang kepala si Marcelino ya. Asli itu ngeri kali tadi bah. Pemain yang udah nyetak 2 gol ke gawang Arab Saudi ditendang kepalanya pakai bola. Aduh kacau kali. Memang bisa kita bilang tarkam lah memang. Maka dari itu aku sebenarnya nggak pengen itu timnas Indonesia ini menurunkan pemain senior kita guys. Pemain-pemain yang main di kualifikasi round 3. Untung aja nggak cedera gitu. Coba cedera oleng palai atau gimana, kena ke belakangnya berpengaruh kepada penglihatannya. Waduh, kan bisa gawat ini kan. Berkaca lah daripada melawan Vietnam di beberapa tahun lalu, Evan Dimas guys. Aku harapkan nanti ketika, aku pengen ya lawan Vietnam nanti, itu udahlah kalah-kalah aja lah, nggak apa-apa lah. Daripada cedera pemain kita, saking khawatirnya aku tadi itu melihatnya, karena makin lama makin aneh aja tadi gaya-gaya Myanmar ya kan. Apalagi sejak main pemain-pemain inti kita itu udah kayak macam kalang kabut orang itu. Apalagi tadi babak kedua ketika masih 0-0, wah ngulur-ngulur waktu lah biar hilang momentum timnas Indonesia, karena timnas lagi asik-asik nyerang gitu ya kan, diulur-ulur waktu. Ketika udah kebobolan baru kayak kesengat listrik orang itu semua kan, kayak kesengat belut, langsung cepat-cepat langsung. Terakhir di situ lah gantian lah ya kan, pemain kita lah mulai agak-agak acting dikit, cedera ya kan, untuk membuyarkan konsentrasi mereka dan juga untuk membuang-buang waktu guys. Ya untung saja sih ya, timnas Myanmar juga nggak bagus-bagus amat ya. Jadi ketutup lah permainan kita yang jelek di babak pertama tadi. Kalau misalnya tadi babak pertama kita udah kebobolan, aku yakin itu bakal berat kita untuk mengejar ketertinggalan. Layaknya ketika kita menghadapi timnas China, ketika kita menurunkan pemain-pemain yang kurang, ya bukan maksudnya dalam kurang, maksudnya pemain-pemain yang second choice daripada yang starter biasa kita turunkan, itu nanti efeknya kayak tadi lah gitu, kayak kemarin itu. Tapi untung aja kita nggak ada kebobolan sehingga kita masih bisa menang guys di pertandingan kali ini. Asli memang belum ada chemistry sih di antara pemain ini ya. Wajar, namanya juga masih muda, masih pemain-pemain belia. Tapi yang jelas aku sangat apresiasi lemparan Arhan. Ya lemparan Arhan itu memang betul-betul senjata banget ketika kita sudah mengalami kebuntuan, dan Asnawi memecah kebuntuan itu guys ya. Ya aku tadi senang kali udah akhirnya gol juga. Aku pikir tadi udah seri nih, udahlah seri. Rupanya Asnawi menjadi pahlawan ya kan, berkat umpan daripada Arhan yang ada scrimmage dan langsung berbuah menjadi gol guys.
Tapi ya mesti kita akui juga dengan hadirnya Rafael Strike itu betul-betul mengubah jalannya pertandingan juga guys. Karena lini pertahanan daripada Myanmar itu langsung buyar, langsung pecah konsentrasinya gara-gara hadirnya Strike. Jadi mereka kayak fokus menjaga Strike. Tapi kalau misalnya tadi masih cuma Hoki Cara ke Kakak, baru juga Marcelino, itu mungkin mereka masih belum terlalu apa ya, masih konsentrasi. Tapi udah masuk tadi si Strike, udah mulai kalang kabut mereka itu tadi gitu guys. Nah, tapi yang jelas inilah pemain lokal kita guys, ya kualitasnya masih memang kurang, tapi aku yakin kalau misalnya betul-betul diasah, ini pemain bisa menjadi pemain masa depan yang berguna untuk timnas senior kita nanti guys. Yang jelas kita apresiasi kemenangan ini meskipun cuma 1-0, tapi ingat ini pemain U22 bukan pemain senior guys. Jadi mesti kita apresiasi guys. Jangan kita maki-maki kali. Ingat ini kata Coach Sintayong apa? Kita mainkan U22 ini di Piala AFF, di AFF ini adalah sebagai wadah untuk meregenerasi guys. Jadi bukan untuk mencari kita wajib juara, enggak. Oke? Yang penting makanya Coach Sintayong melakukan rotasi besar-besaran, mengganti pemain juga, memberikan kesempatan lah ke pemain-pemain yang lain guys. Terbukti di sini aku melihat Victor Detan sih asli cakep banget ya. Baru juga Asnawi juga ngotot kayak biasa. Ronaldo Kuateh tadi belum nampak asli. Tadi Robby Darwish sempat memang bagus ya, tapi agak ada tadi kelamaan megang bola. Overall cakep. Arhan Fikri juga nggak ada obat, nggak ada capeknya tadi. Marcelo Ferdinand nggak usah ditanya lah. Pokoknya pamungkas, keren banget. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang timnas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siapa tadi namanya pemain Myanmar itu yang nendang kepala Marcelino? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.